Bersedia. Siap. Berdiri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni ilman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ya, silakan dengarkan namanya ya. Alita, Adria, Akbar, Andi Alif Dapa Saputra, Pandi, Kanza, Irani, Muhammad Mister Dawal, Muhammad Agung, Muhammad Bilal Akbar, Muhammad Aslam, Muhammad Ilham, Khalidi, Vicky, Rindu, Sidrani, Siti Khadijah, Juliana. Ya, oke, baik anak-anak sekalian, apa kabarnya pagi hari ini? Seperti yang Bapak sampaikan pada pekan lalu bahwa kita akan bertemu dengan mata pelajaran baru. Ya. Ada yang ingat apa nama mata pelajarannya? Kanza? Apa itu kepanjangannya? Oke, coding dan kecerdasan artifisial. Dan itu salah satu mata pelajaran terbaru di kurikulum nasional kita. Ya, kita akan diajar untuk menguasai bagaimana caranya berpikir komputasional dan menerapkan bagaimana belajar sebuah teknologi coding, dan yang paling penting bagaimana caranya anak sekalian diajar beretika. Ya, kan kalau biasa kita main sosmed tak? Nah, biasa itu ada orang tidak ada foto profilnya, baru sembarang bilang mengeje, itu kan namanya tidak beretika dalam menggunakan teknologi. Tapi sebelum itu sudah jadi senyum semua hari ini? Nah, lebih jadi senyum. Ya, apalagi kalau senyumnya seperti ya, ini fotonya selalu itu murah untuk dimati kan masih baik itu murah ya. Ada yang sudah punya. Nah, sekarang kita akan bergerak sejenak atau melakukan apersepsi, namanya sit or belajar lebih bahasa Inggris tak? Apa Miss Rami mengatakan sit artinya? Miss Rami mengatakan stand artinya? Miss Rami mengatakan or artinya? Berarti artinya? Duduk atau berdiri. Nah, jadi sebentar akan ada video yang kita simak bersama-sama. Tugasnya Anandaku adalah menebak benda-benda tersebut apakah asli atau palsu. Asli atau palsu. Kalau asli silahkan berdiri. Kalau palsu silahkan duduk. Jadi jangan ada yang kaya. Karena tidak ada pilihannya kaya di sini. Apalagi pingsan. Ya. Nah, jadi berdiri kalau asli, duduk kalau palsu. Paham semua? Paham. Oke. Siap, silakan kita simak sama-sama. Oke. Kita perhatikan benda pertama, silakan diamati, asli atau palsu. Ya. Asli atau palsu? Ya, tidak ada itu duduk tengah-tengah.
Jawabannya adalah kita 3, 2, 1. Oke, benda kedua, silakan diamati asli atau palsu. Ya, kalau asli silakan berdiri, kalau palsu silakan duduk. Ya, tidak perlu meniru orang yang di sampingnya, jangan sampai dia tak balik. Bendanya palsu. Oke, tidak apa-apa, masih ada. Tenang, ada benda yang asli. Kita amati lagi. Benda ketiga. Ya, asli atau palsu? Kita lihat asli atau palsu. Ya, sudah ada yang mulai ragu-ragu pemirsa. Ya, asli atau palsu? 3, 2, 1. Ternyata masih palsu. Tenang, pasti ada yang asli. Ya, kita lihat benda selanjutnya. Asli atau palsu? Asli atau palsu? Asli atau palsu? Inilah benda aslinya. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Nah, sekarang kita tadi sudah melakukan persepsi, itu namanya ilusi anamorfik. Ya, bahwa penglihatan yang manusia ternyata bisa dikelabui menggunakan trik-trik tertentu. Sekarang kita mau lihat ini. Di atas ada gambar apa? Ya. Betul, itu bunyinya. Tapi ini gambar apa? Ya, betul sekali. Berita. Beritanya yang pertama ini tentang apa? Siapa yang bisa baca? Ya, silakan Kansa. Oke, aksi sigap satpam dan warga gagalkan maling kompak kejar pelaku. Yang berita kedua. Oke, Agung. Kejar-kejaran maling terjatuh dan diamankan karena Allah. Oke, aksi kejar-kejaran maling terjatuh dan diamankan warga. Nah, pernah tidak kalian melihat di lingkungan kalian terjadi kasus pencurian? Tidak, berarti lingkungan kalian aman. Tapi di berita ini ternyata ada 2 kejadian pencurian. Yang satu berhasil ditangkap dan diamankan. Ya, bahkan ada sudah yang sampai terjatuh. Nah, menurut kalian kenapa ada kasus yang berhasil ditangkap malingnya, yang satunya tidak berhasil? Biasanya karena apa? Yuni? Karena kerjasama. Itu yang berhasil. Kalau yang gagal biasanya karena apa? Apa? Alif? Lambat larinya. Ya, bisa saja. Siapa tahu sudah tidak pernah olahraga tuh. Nah, sedangkan malingnya rajin olahraga. Oh iya, silakan. Ya, yang lain, alasan lain selain kerjasama apa? Jadi ternyata kalau kita lihat-lihat, kan ini biasanya warganya jumlahnya lebih banyak ya daripada si ada juga sudah berombongan mengejar tetapi tidak berhasil menangkap. Kenapa? Kenapa? Kencang larinya malingnya. Ternyata apa kan Sir? Malingnya bersembunyi ya. Tapi itu semua bisa teratasi kalau warga yang mengejar mengatur strategi dengan baik. Ada yang bilang, ini lewat situ kita nanti saya tangkap kalau dia mau lewat situ. Kita lewat situ, kita lewat kiri, nanti saya loncat tangkap dari kiri. Ya tak? Nah, kan biasa begitu. Nah, itu adalah salah satu contoh penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan saya. Muncul pertanyaan, Pak, apa itu berpikir komputasional? Nah, ini yang hari ini kita mau pelajari.
tentang berpikir komputasional. Coba diulangi, berpikir apa? Ya, jangan sampai ada yang terkalut-kalut di dalam. Coba diulangi, apa bacanya? Komputasional. Kalau ada yang tanya, apa itu berpikir komputasional? Nah, ini jawabannya. Memecahkan masalah logis dan sistematis. Logis artinya masuk logis. Ya, logis itu artinya masuk. Kalau sistematis, apa itu sistematis? Ayo. Memiliki tahapan yang jelas. Sama kalau pernah kita mencuci pakaian, ya apakah pakaiannya dijemur dulu baru direndam? Harus berurut tuh? Ya apa dulu? Nah, direndam, sama direndam kita. Nah, bajunya. Tapi sebelum direndam bajunya berarti ada dulu yang dikerja sebelum itu. Apa dulu? Iya. Tapi kalau sabunnya dikasih masuk? Iya, ambil baskom. Terus apa lagi? Tambah air. Terus? Kasih sabun. Terus? Diaduk dulu. Setelah itu? Iya, baru dimasukkan. Tidak boleh terbalik-balik. Pakaiannya dulu. Biasanya beda hasilnya. Ya, jadi itulah berpikir komputasional, logis dan sistematis. Nah, selama 4 pertemuan ke depan, anakku nanti akan mempelajari prinsip berpikir komputasional. Ada yang namanya dekomposisi, ada yang namanya pengenalan pola, ada yang namanya abstraksi, ada yang namanya berpikir algoritma. Hari ini kita jelaskan singkat saja karena baru pengantar. Nanti ini di pertemuan kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Setelah itu baru anak-anakku akan masuk dalam penggunaan aplikasi Scratch, membuat game sendiri. Ya, dekomposisi artinya memecah dulu masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Supaya apa? Supaya gampang diselesaikan. Ya. Nah, pengenalan pola biasa di main game. Ada bosnya kan? Bosnya berulang terus gerakannya atau tidak? Berulang. Ada polanya. Pertama makpukul itu. Saya lihat ada makpukul itu. Sudah makpukul, apalagi dia kerja? Nama tembak api, ya toh? Sudah itu apanya lagi? Ekornya. Nah, sudah ekornya apanya lagi? Sayapnya. Berulang lagi, sudah itu makpukul lagi. Ada yang pernah main Super Bear? Pernah dilawan yang bos kucingnya? Yang di rumah itu, rumah mini. Ada toh? Yang kalau kita masuk kita turun. Nah, polanya ada toh? Pertama apa? Bosnya ada kerja. Makpukul dulu. Ya nah, sudah makpukul apa? Putar ekor sebanyak 3 kali. Setelah itu baru menggigit. Pas menggigit baru bisa dipukul. Sudah kena ulang lagi. Makpukul. Putar ekor. Baru menggigit. Pas menggigit baru bisa dipukul. 3 kali dipukul baru mati. Nah, itu namanya pola. Terakhir adalah berpikir algoritmik atau berpikir ada tahapan-tahapannya secara berurut, tidak boleh tak bolak-balik. Seperti tadi kalau kita mencuci baju. Sama kalau masak Indomie. Nah, bisa kan bolak-balik. Nah, disajikan dulu. Sudah itu baru ditiriskan. Setelah itu baru dibuka dari bungkusnya. Bisa kan dibalikin? Nah, bisa. Ya toh? Jadi coba bayangkan kalau terbalik. Pernah dimasak Indomie, simpan di panci apa? Dikasih masuk Indomie, tapi tidak ada airnya. Indomie dulu dikasih masuk, bisa nggak? Apa yang terjadi? Bos.
dibakar. Tapi kalau dimakan pahit karena karbon toh. Jadi gitu. Ini tak 4. Yang pertama apa? Dekomposisi. Betul. Yang kedua? Yang ketiga? Abstraksi. Yang keempat? Nah, hari ini kita mau bermain Let's Catch the Thief untuk mempraktikkan bagaimana sih itu berpikir komputasional. Jadi ini sistemnya nanti Bapak bagi 4 kelompok. Setiap kelompok ada pertandingannya. Satu kelompok akan mendapatkan 1 papan permainan seperti ini. Ada yang berperan sebagai apa ini? Iya, tapi tenang, bukan hati kami yang dicuri. Ini maling. Yang kedua ini apa? Pak Satpam. Ini Pak Satpam ya. Tenang saja, ini satpamnya baik kok. Dan tidak suka ditinju saja di pos rendah. Terus ini siapa? Iya, dari gaya-gayanya saja sudah kelihatan. Dia adalah Pak. Terakhir. Jadi nanti ada yang berperan sebagai maling, ada yang berperan sebagai Pak RT, ada yang berperan sebagai satpam, dan ada yang berperan sebagai warga. Nah, di sini perhatikan, ini ada 2 rumah kembar. Ini namanya rumahnya warga. Tahu artinya spawn? Tahu. Ya, yang biasa main game pasti tahu artinya spawn. Spawn artinya muncul. Ya. Nanti tempat spawnnya warga boleh dipilih antara rumah yang di sini atau rumah yang di sini. Nah, untuk rumahnya Pak RT ini yang bertingkat, orang kaya. Ya, biasa begitu Pak RT. Sama warga dia murah hati sama warganya. Sekarang ini RT-nya amanah, tidak suka korupsi. Tidak suka korupsi bansos ini, baik RT ini. Nah, terus ada security, ya, ini rumahnya security. Kemudian malingnya di mana? Yang namanya maling tidak ada rumahnya dalam rumah sini. Dia masuk dari luar, Pak. Tempat masuknya maling bebas, boleh di sini, yang penting di pinggir. Kenapa? Ya namanya maling pasti manjat dari pagar atau tembok atau pura-pura masuk di perumahan lewat pintu. Jadi boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini, boleh juga di sini. Jadi tidak bisa spawn di rumah warga, Kak? Ya betul, tidak boleh di sini. Langsung jadi ditangkap. Ya, penting dari siapa ini? Masuk ke rumah. Ya toh? Nah, jadi seperti ini. Jadi, tapi yang pertama memilih itu spawnnya adalah RT dengan satpam karena tidak ada tempat spawnnya cuma ini. Terus warga, terakhir adalah si maling. Nah, setelah itu kalian bertugas untuk menangkap si maling. Nah, maling ini punya misi. Apa misinya si maling? Mencuri. Nah, tugasnya dia lagi mau banyak uangnya tapi dengan cara yang salah, jadi dia akan mencuri minimal 2 rumah warga. Nah, setiap 1 rumah warga yang berhasil dia curi maka dia mendapatkan 10 poin. Jadi kalau minimal berarti 20, kalau ini maksimal berarti 40. Kalau dia berhasil melarikan diri maka baru terhitung poinnya. Tugasnya warga, Pak RT, dan security adalah menangkap si maling. Nah, kalau mereka berhasil menangkap si maling, maka poinnya adalah yang menangkap itu dapatnya 50. Nah, sedangkan yang lainnya mendapatkan 2. Nah, tapi mereka harus bergerak dengan aturan kartu. Jadi kalian nanti masing-masing mendapatkan kartu seperti ini. Jadi bergeraknya ini artinya kemana? Maju. Ini mundur. Ya. Jadi setiap 1 kali permainan kalian berhak memilih 3
3 kartu untuk menggerakkan ini. Apa part kalian? 3 kali. Semua sudah putar 3 kali, baru diulang lagi, pilih 3 sampai berakhir. Kalian sisi ini menang kalau menangkap maling, sisi maling menang kalau berhasil melarikan diri setelah merampok minimal 2 Bisa lewat sini keluarnya, bisa lewat di sini keluarnya, bisa lewat sini keluarnya, bisa lewat di sini keluarnya. Paham? Oke, sekarang kita bagi kelompok. Nanti untuk kelompok 1 di sini lokasi bermainnya. Tinggal ambil kursi yang di situ dipindahkan ke sini. Paham? Untuk kelompok 2 nanti tinggal ini yang diputar ke belakang. Kelompok 3 tinggal ini yang diputar ke belakang, dan kelompok 4 tinggal ambil 1 pindahkan ke sini. Oke, paham? Siap? Baik, kalian sudah membentuk kelompok. Mana suaranya kelompok 1? Ada. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kita lihat pemirsa. Saya akan bagikan papan permainannya. Silakan dirakit dulu ya. Sudah terpilih. Ini rumahnya dipasang dulu. Ini 1 orang 1 pack, nah, dan ditukar kartunya. Ya, orang 1 pack. Baik,
maling dulu. Kartu pertamanya maling. Kita lagi lanjut warga. Terbalik. Selalu begini. Berarti ini balik ke. Makanya harus diperhatikan. Lanjut, RT. RT pergi ke. Ya, ini kan Pak RT-nya hadap sini. Berarti dia begini. Berarti hadap ke sana. Ya. Oke, lanjut. Kartu dibuka dari kiri ke kanan. Mana depannya ini? Selalu ingat depan itu searah dengan dia hadap ke belakang. Siapa yang sudah selesai babak pertamanya? Ini sudah.
Bagaimana tadi permainannya? Seru? Ada yang berhasil menangkap maling? Siapa? Oke. Ada maling yang berhasil melarikan diri? Oke. Jadi nanti setelah jam istirahat baru kita tambahkan kuenya di papan koin ya. Untuk setiap yang skor tertinggi boleh membawa pulang papan permainannya. Siapa di kelompok 1 yang bawa pulang? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke. Nah, sekarang kita mau apa bacanya ini? Apa bacanya tuh? Apa bacanya? Kasih betul-betul cara bacanya dulu. Refleksi. Apa arti refleksi? Kita coba untuk melihat kembali apa yang sudah kita lakukan, ya. Apakah ada pelajaran yang bisa dipetik atau tidak? Pertanyaan pertama, apa hal yang paling menyenangkan dari permainan Let's Sketch the Thief? Apa yang menyenangkan? Acungkan tangannya. Sekarang menangkap penjahat. Begitu. Seru. Alif bekerja sama. Siapa tadi pesan lagi? Oke. Yang kedua, apa tantangan yang kamu hadapi selama menjalankan permainan Let's Sketch the Thief? Apa tantangannya? Apa yang susah? Menangkap malingnya. Akbar Khadijah meloloskan diri, kabur dari maling. Kenapa itu susah? Kenapa itu susah? Karena kita harus menyusun kartu dengan tepat. Ya, tadi masih ada yang salah-salah. Oh ini, tapi mana salah ambil kartu, malah belok kiri. Ada yang niatnya mau maju, dia malah salah ambil kartu, malah mundur. Nah, akhirnya dia bersilaturahmi dengan Pak RT. Digelandang malingnya ya di kantor polisi. Yang ketiga, menurut kamu prinsip berpikir komputasional apa saja yang kamu gunakan selama permainan Let's Sketch the Thief? Kan ada 4 tadi. Ya, prinsip itu kan ada 4 ya. Kan saya Bapak ingatkan kembali yang 4 itu ada dekomposisi, abstraksi, algoritmik, dan penerapan pola. Menurut kalian dari 4 ini, dari permainan itu yang dipakai prinsip apa saja? Misalnya pengenalan pola. Kenapa harus pengenalan pola? Karena ada tanda kartunya, ya kan? Ada lagi selain pengenalan pola? Apakah apa? Ya betul, pemecahan masalah. Berarti dia pakai prinsip apa? Dekomposisi. Ya, dia harus berpikir, kan ini masalah besarnya adalah menangkap si maling ini. Saya harus berpikir lebih kecil. Bagaimana saya susun jalannya ini supaya bisa menangkap si maling ini. Ya, meskipun ini malingnya maling pencuri, bukan maling tunggal yang dicari. Nah, apakah harus berpikir algoritmik? Tahap demi tahap? Apakah harus tahap demi tahap? Menangkapnya step by step? Ya atau tidak? Bayangkan kalau dia tidak bertahap. Kita mau ke sana, tapi malah mundur dulu, baru maju, baru belok. Ketemu enggak? Enggak. Berarti harus berpikir algoritma. Dan terakhir adalah abstraksi. Mencari petunjuk yang penting saja. Kita harus tahu kartu ini untuk apa, kartu ini untuk apa, kartu ini untuk apa, kartu ini untuk apa. Tadi itu permasalahan yang saya perhatikan. Ada yang mau belok kanan malah belok kiri, ada yang mau maju malah mundur. Pak RT berapa kali itu bertempo? Gara-gara Pak RT maju kasih kartu mundur, akhirnya begitu sih Pak RT. Ya. Ada juga maling sudah di depan mata rumahnya, malah belok ke belakang lagi. Ya. Nah, jadi itu. Jadi ternyata dalam permainan kita tadi menggunakan 4 prinsip berpikir komputasional. Nah, sekarang kita mau evaluasi.
benar atau salah. Jadi ini evaluasinya sederhana, ya. Ini permainannya benar atau salah. Kalau menurutmu benar, kamu loncat ke depan. Kalau salah, kamu loncat ke belakang. Paham? Ya. Jadi Bapak yang atur ya, Bapak yang atur ya. Alif silakan berdiri di sini, hadap depan, di belakangnya Aslam kasih jarak. Nah, kita juga kasih jarak. Nah, untuk ini di sini 3 orang. Ini 4 orang di tengah sini. Nah, ini di sini. Ya, nah ini bukan pacu jalur ini ya. Nah, bukan. Ingat, kalau benar loncat ke belakang. Kalau salah loncat ke. Tapi silakan dipegang pundak teman yang ada di belakang, di depan. Oke, fokus. Pertanyaan pertama. Kalau saya bilang benar salah, kalau saya bilang loncat baru loncat, nah? Oke. Berpikir komputasional adalah berpikir logis dan sistematis. 3, 2, 1, loncat. Ada kecelakaan di kelompok 1. Nah, berarti jawabannya benar atau salah? Tadi sudah dijelaskan, berpikir komputasional itu cirinya adalah logis dan sistem. Kembali ke jalur semula, mundur lagi. Benar atau salah? Pegang pundaknya temannya. Pegang pundaknya temannya. Pertanyaan selanjutnya. Ketika saya menemukan masalah yang besar, saya akan memecahnya menjadi bagian-bagian yang kecil. Ini disebut prinsip abstraksi. Benar atau salah? 3, 2, 1, loncat. Oke, tidak ada kecelakaan ya. Mantap. Apa nama prinsipnya yang benar? Dekomposisi. Pertanyaan ketiga, kembali lagi ke posisi semula. Saya ingin memasak Indomie. Ketika saya memasak Indomie, maka saya harus mengikuti langkah-langkahnya secara berurut. Ini disebut dengan prinsip pengenalan pola. Benar atau salah? 3, 2, pegang dulu pundaknya temannya. 2, 1, baca. Kecelakaan di kereta kelompok 1 ya. Yang benar apa? Prinsip apa? Algoritmik. Oke, tepuk tangan untuk kita semua sebelum kita kembali. Baik, anak-anakku sekalian, itulah tadi pembelajaran kita terkait dengan berpikir. Nah, ada yang bisa bantu Bapak apa sih itu berpikir komputasional? Pak Eja? Apa cirinya berpikir komputasional? Alif? Ya, memecahkan sebuah permasalahan dengan menggunakan prinsip berpikir seperti apa prinsipnya? Ada 2 kata, Kansa? Logis dan sistem. Ada yang masih ingat 4 prinsipnya? Yang pertama apa? Dekomposisi, betul. 2, pengenalan pola. Abstraksi.
Pintar nih semua deh. Nah, yang tadi menjawab ingat nanti poinnya ditambahkan setelah. Oke, baik, demikian pembelajaran kita untuk berpikir komputasional. Pertemuan selanjutnya kita akan bertemu prinsip dekomposisi melalui permainan yang sangat unik. Karena itu, insya Allah setiap hari Senin kita akan belajar mata pelajaran apa? Atau yang biasa kita sebut artifisial. Oke, tetap selalu diingat untuk sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Bapak tutup dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disiapkan. Bersedia. Siap. Menolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.